Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ide Kurniasasti, MPSI Psikolog. Pada kesempatan berbahagia saat ini ya, saya akan menyampaikan topik bahasan berkaitan dengan wawancara. Ya, wawancara teman-teman merupakan salah satu cara untuk assessment. Oke, kita mulai ya. Baik, yang pertama adalah kita mengenali terlebih dahulu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Itu seperti apa? Oke, kita pahami dulu bahwa ketika wawancara yang kita lakukan itu secara terstruktur ya, artinya di situ ada panduan begitu yang kita gunakan untuk mengendalikan nih proses wawancara agar tetap berada di jalur itu gitu ya, atau struktur itu tadi. Nah, interviewer dalam hal ini perlu sabar, tidak buru-buru, ya, tidak meminta klien atau memburu-buru klien untuk segera menjawab, gitu. Nah, interviewer yang skillful, gitu, akan memeriksa pemahaman, impresi, dan persepsinya, ya, terhadap jawaban klien untuk mengklarifikasi dan menghindari adanya kesalahpahaman. Jadi tidak segera berpuas hati begitu mendapatkan jawaban langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, tidak, tetapi ada proses untuk clarifying terlebih dahulu sehingga memang betul apa yang disampaikan oleh klien tadi merupakan jawaban atas pertanyaan atau hal yang ingin diketahui, atau memang kalau dalam wawancara diagnosis ya berarti itu memang harus diketahui, data itu harus ada. Nah, itu harus dipastikan gitu bahwa data tersebut sudah tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kemudian apa sih yang bisa dilakukan dan lebih baik tidak dilakukan, ya, tidak disarankan untuk dilakukan oleh interviewer. Yang dosnya atau yang lebih baiknya dilakukan itu adalah menunjukkan sikap yang ramah namun tetap netral, menunjukkan ketertarikan namun tidak menunjukkan reaksi tertentu yang memihak. Jadi kalau memihak itu kan apa ya, teman-teman bisa ngebandingin kalau kita ngobrol dengan teman terus ada sesi-sesi yang ya gibah live gitu ya, yang seperti menggibah gitu kan, kita kemudian ada kecenderungan untuk oh ya iya sih dia emang kayak gitu. Nah, itu adalah reaksi yang memihak. Nah, ketika kita sebagai interviewer kita menanyakan misalnya ya bentuk hubungan, kita mewawancarai klien kemudian meminta dia menyampaikan mengenai bagaimana bentuk hubungannya dengan pasangannya saat ini. Terus klien karena kondisi misalnya emosinya sedang negatif, lagi berantem ya, nah gitu kan mengatakan bahwa iya dia tuh kayak gini-gini, nggak pernah memperhatikan aku dan lain sebagainya. Nah, itu mohon sebagai interviewer di sini untuk tidak menunjukkan reaksi-reaksi yang memihak. Oh iya emang ya kalau cowok emang sukanya kayak gitu. Nah, itu sudah merupakan contoh reaksi yang memihak, teman-teman. Jadi apa yang bisa kita tunjukkan? Baik, kita menunjukkan bahwa kita paham apa yang dia sampaikan, atau kalau misalnya kita bisa gunakan juga teknik paraphrasing, kita mengungkapkan kembali, oh jadi pasangan Mbak itu menurut Mbak tadi ini ya kurang perhatian ya gitu, misalnya itu contoh parafrasenya. Kita sampaikan lagi dengan tetap menunjukkan sisi netral kita. Kemudian bersikap hangat dan terbuka, menerima klien apa adanya tanpa menunjukkan reaksi setuju maupun tidak setuju. Nah, ini juga ya penting sekali. Kemudian apa yang sebaiknya kita hindari, tidak kita lakukan ya teman-teman. Misalnya adalah dengan menggunakan leading questions, yang itu bisa ditangkap sebagai hal yang memojokkan, pertanyaan yang memojokkan gitu ya. Misalnya nih, gimana mau menjawab, yang ada bakalan marah duluan atau defensif gitu ya kliennya. Dan mereka bertanya, seberapa sering kamu memukul istrimu? Wah, itu bukannya wawancara oleh psikolog, tapi interogasi oleh polisi gitu ya. Oke, kemudian jangan menanyakan pertanyaan yang mengarah pada jawaban tertentu. Nah, gitu. Yang apa namanya? Ya bikin orang males ya untuk menjawab gitu ya, membuat mereka merasa defensif, atau ya kalau misalnya ini ya nggak defensif malah justru bisa manipulatif sehingga memberikan informasi yang tidak akurat, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, untuk wawancara terstruktur ini kita memang bisa dapat informasi yang
banyak ya dan relevan, karena tadi sudah jelas nih guideline-nya 1, 2, 3 ada panduannya yang tidak boleh kita skip gitu ya. Make sure semuanya sudah ada jawabannya, ada panduan ya. Nah dari sini interviewer yang belum banyak pengalaman menganggap model ini lebih mudah dilakukan karena nggak akan ke-skip gitu, semua pertanyaan akan disampaikan. Oke. Nah, sedangkan pada wawancara tidak terstruktur menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, ini memudahkan klien untuk menjawab secara leluasa, begitu ya. Kita mengikuti alur tadi yang disampaikan oleh klien, jawabannya seperti apa. Interviewer yang berpengalaman dapat dengan mudah melakukan probing untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam ya, in-depth interview jadinya gitu. Ya, karena dari jawaban klien tadi kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail. Interviewer mendorong klien untuk bebas menjawab dan bercerita mengenai masalahnya, hal-hal yang menarik perhatiannya, perilaku akhir-akhir ini, dan lain sebagainya, yang semuanya itu sebenarnya ya tetap juga relevan dengan tujuan wawancara, yaitu untuk menggali data atau informasi mengenai klien. Ya. Nah, keduanya ini memiliki tadi ya plus minusnya sendiri dan juga memiliki tujuannya masing-masing gitu ya. Jadi kita menggunakannya sesuai dengan konteks di mana kita melakukan wawancara dan untuk tujuan apa. Oke. Baik dalam wawancara struktur maupun tidak terstruktur, pertanyaan biasanya disajikan dari hal yang umum menuju ke hal yang spesifik, dari topiknya yang tidak personal sampai ke topik yang personal. Karena ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kalau tiba-tiba menanyakan, kamu berapa kali mukul istrimu? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat personal sekali begitu ya. Baru mulai atau langsung tiba-tiba masuk ke situ. Nah, itu kalau sebagai polisi ya make sense barangkali dalam proses investigasi kasus ya, tapi tidak tepat jika hal tersebut dilakukan oleh seorang psikolog atau konselor. Interviewer profesional dapat memvariasikan pendekatan interview yang digunakan. Jadi ini juga disesuaikan dengan karakteristik atau kepribadian klien dan objektivitas dari di sini tujuan wawancaranya. Ya, memang nanti karena ini adalah tools, tentu tools akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Baik, kita lanjut ke topik dan pertanyaan wawancara. Pertanyaan tertentu disajikan sesuai dengan tujuan, namun membuat kerangka pertanyaan akan sangat membantu dalam proses interview. Nah, berikut ini adalah contoh pertanyaan dalam live review interview ya, live review. Ya, tidak semua pertanyaan harus disajikan. Nah, ini bisa berfokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang memang kontekstual dan relevan dengan kasus. Ini beberapa contoh ya, silakan disimak pada slide berikut. Maaf, cepetan. Nah, ini ya, misalnya ya, kalau nama, alamat, itu memang harus ada ya untuk membedakan identitas antara klien kita yang satu dengan yang lain. Kemudian kita menyampaikan tujuan wawancara, kemudian bagaimana ini di sini berkaitan dengan keluarga, riwayat kesehatan, riwayat perkembangan, kemudian riwayat pendidikan, dan yang sudah, sedang, maupun yang akan dijalani, kemudian pekerjaan, apabila ada catatan kriminal, ya riwayat pernikahan apabila sudah ada ya, bagaimana dia mempersepsi atau melihat dirinya, bagaimana sikap atau pandangannya terhadap masa lalu misalnya, dan juga masa depan. Nah, sehingga memang yang dikumpas itu adalah kehidupan klien ya, dari dulunya, sekarang seperti apa, kemudian proyeksi ke depan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kalau clinical interviewing. Apa yang harus dilakukan dalam wawancara klinis dengan tujuan intake untuk wawancara awal, kemudian wawancara diagnostik ya, dengan panduan diagnostik, dan tentu kemudian
mencari kalau diagnostik ya berarti mencari penyebab dari permasalahan yang sedang dihadapi, misalnya gitu ya. Kemudian wawancara yang sifatnya terapeutik dalam sesi konseling. Nah itu juga dalam konseling pun ada proses tanya jawab yang sangat mungkin terjadi dan kita mendapatkan data-data baru atau informasi baru yang pada saat wawancara awal tadi belum ditemukan gitu. Nah, kita perlu menegaskan karena ini adalah setting layanan, ya setting klinis gitu ya, ada yang kita pastikan ada kerahasiaan data, kemudian bagaimana kita membentuk repo ya, kedekatan, hubungan yang baik antara interviewer dan interviewee, menunjukkan empati, sikap sopan, sabar, menerima ya, menerima ini maksudnya adalah yang non-judgmental begitu. Kemudian kita bisa memberikan dukungan, dorongan, sehingga klien tersebut mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan bebas. Baik, kemudian kita perlu pelajari dulu gitu ya sebelumnya. Jadi kalau misalnya berhadapan dengan klien, barangkali untuk psikolog ini kan bukan tidak persis di pertemuan pertama, tapi pada saat mendaftar, misalnya ada penggalian data awal begitu oleh asisten psikolog. Nah itu untuk mendapatkan data-data demografis awal. Nah sehingga di situ psikolog pun bisa mempelajari nih dari mana misalnya asal klien gitu ya, kemudian latar belakang budayanya seperti apa, sehingga kita bisa sesuaikan juga bagaimana pembawaan kita pada proses wawancara ini. Hindari istilah psikologis, hindari leading question tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian lakukan self disclosure pada saat yang tepat, jangan terlalu banyak self disclosure, nanti jatuhnya malah justru psikolognya nih yang curhat gitu. Kemudian selingi dengan humor jika memungkinkan pada saat yang tepat juga gitu ya. Tapi humor di sini tentunya bukan yang sifatnya sarkas ya, karena tidak semua orang bisa menerima. Nah ini memang tergantung ya, kalau poin humor ini tergantung style ya. Ini additional added value aja, tergantung style dari psikolog. Jadi kalau teman-teman ngerasa kalian tidak humoris gitu, sulit untuk ngejokes ya oke, nanti dulu deh gitu ya untuk menerapkan triks ini. Kemudian mendengarkan tanpa bereaksi berlebihan secara emosional, jadi menerima tadi itu, jangan menjudgmental dan bisa menunjukkan empati, dan kita memberikan perhatian pada apa dan bagaimana informasi disampaikan oleh klien. Nah ini berkaitan dengan observasi ya yang kita sudah pelajari juga. Buat catatan dan rekaman secara tidak mencolok. Jadi kalau wawancara wartawan dengan misalnya orang public figure atau artis gitu misalnya, kan memang sengaja kayak jangan sampai suaranya itu tidak terdengar, atau memastikan terekam dengan baik itu sampai misalnya mendekatkan, ini contohnya misalnya ini recorder nih, mendekatkan recorder ini jadi diajukan kepada si interviewee-nya. Nah kalau dalam proses konseling tidak perlu sampai semencolok itu, kita bisa menyampaikan bahwa Bapak, Ibu, atau Mas, Mbak dalam untuk kebutuhan misalnya untuk kebutuhan tertentu ya, karena tidak semua proses konseling di sini perlu untuk direkam juga ya, misalnya dalam keperluan forensik atau yang lain yang memang harus ada dokumentasi dari proses wawancara itu, maka kita sampaikan ya berkaitan dengan kasus ini saya perlu melakukan perekaman terhadap pembicaraan kita, mohon izin ya untuk berkenan direkam. Jadi memang diketahui dan atas persetujuan klien. Oke, nah ketika disajikan dengan baik, wawancara diagnostik atau wawancara terapeutik ini dapat menghasilkan informasi yang penting berkait dengan sifat, durasi, tingkat keparahan masalah klien. Nah, kemudian kita juga mendapatkan dinamika bagaimana masalah tersebut terbentuk gitu, baik dari sisi personalnya dia atau dinamikanya yang berkaitan dengan lingkungan orang-orang lain yang berada di sekitar dia. Kemudian kita bisa mendapatkan informasi mengenai masa lalu yang berkaitan dan berpengaruh terhadap kondisi saat ini.
termasuk juga berkaitan dengan keunggulan ya atau kepemilikan sumber daya. Dia punya sumber daya apa dan juga coping strateginya seperti apa. Kalau misalnya ada keterbatasan, keterbatasannya seperti apa. Kemudian kita mendapatkan informasi mengenai bantuan yang sudah diperoleh sebelumnya dan hasilnya seperti apa, yang mana itu kita kaitkan relevansinya dengan kebutuhan dia saat ini. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan contoh dari interview yang lain. Selain tadi ada interview clinical interviewing tadi ada 3 ya. Ada wawancara awal, intake, kemudian ada wawancara diagnosis, ada wawancara terapeutik untuk konseling dan terapi. Nah, kemudian bentuk interview yang lainnya yang sering juga ditemui di dunia psikologi adalah behavioral interviewing. Merupakan wawancara klinis yang berfokus untuk mendapatkan informasi untuk merencanakan, ini spesifiknya berkaitan dengan program modifikasi perilaku. Jadi fokusnya ada pada behavioral, sehingga klien didorong untuk merespon pada istilah perilaku tertentu. Kita menyebutkan perilaku apa nih yang menjadi target gitu. Nah, setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan program modifikasi perilaku, interviewer menjelaskan pada klien mengenai program ini dan membuat klien termotivasi untuk mengikutinya gitu. Jadi setelah wawancara ada proses review kembali yang itu menegaskan bahwa certain behavior, ya, perilaku khusus itu yang kemudian menjadi fokus dari treatment. Kemudian contoh berikutnya ada yang istilah disebut stress interviewing. Nah, stress interviewing bertujuan untuk menentukan kemampuan seseorang menghadapi dan menyelesaikan masalah tertentu dalam kondisi yang membuat ia stres secara emosional. Cocok dilakukan dalam setting waktu singkat pada klien yang emotionally unresponsive atau defensive. Jadi misalnya untuk praktek di puskesmas gitu yang waktunya memang terbatas ya segera, jadi kita berfokus kepada kondisi stres saat ini gitu ya yang menyebabkan bendaya dari sisi emosi. Baik teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan untuk topik wawancara ini. Semoga memberikan insight, tambahan, informasi, dan juga pengetahuan buat teman-teman. Bisa juga merefresh pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Bye!